bagaimana makna diluaskan rezeki dalam doa dapat dipahami selain dari aspek materi. Ya, Jadi yang rezeki dimaksud itu dengan bukan. rezeki itu adalah sesuatu apa? Adalah apa yang Allah, kebaikan yang Allah berikan untuk kita. Itu disebut dengan rezeki. Ya. Jadi karena itu bahwa membatasi kemudian makna rezeki hanya pada konteks misalnya harta atau uang itu kan sebenarnya sesuatu yang menjadi penyempitan makna ya. Oh, Gitu. Jadi eh, jadi ketika kita kemudian hanya menyempitkan makna dari rezeki itu ya hanya pada apa namanya pada konteks kemudian eh, harta uang gitu ya gitu eh, padahal rezeki itu ya dalam bahasa Arab ada fil lughah wasyara wa yashmilu al kullama yantafi'u bihi linsan min khairatid dunya wal akhirah madian kana au ma'nawiyan. Katakan bahwa rezeki itu secara bahasa baik secara syariat meliputi segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi manusia dari kebaikan dunia dan akhirat. Baik itu sesuatu yang sifatnya material maupun sesuatu yang bersifatnya maknawi. Jadi ketika kita memohon pada Allah untuk mendapatkan keluasan rezeki, itu menyangkut dunia dan akhirat, baik itu material maupun non-material. baik, terima kasih Ustaz. Jadi rezeki bukan hanya sekedar materi, Masya Allah. Ustaz, kalau kita perhatikan di ini ya, kita menekan dalam sejarah ada peristiwa ini, mubahalah ya. Dalam mubahalah itu Nabi Muhammad SAW berdoa dan menyertakan keluarganya. Ya. Apakah ini juga menjadi apa dan dikabulkan ya? Artinya betul ditunjukkan begitu. Apakah ini jadi sunnah bagi kita kalau kita berdoa harus bersama keluarga gitu maksudnya atau sama orang suci gitu? Ya, tentu ini kan ini ya apa namanya eh ada perbedaan tentu saja ya bahwa eh kalau kita apa tentang mubahala itu kan itu sudah disebutkan oleh apa orang-orang kafir Quraisy ya gitu. No, orang-orang Masihi ya gitu. Ngajaran ya. Ya, Najran ya, si Najran ya. Yang kemudian mengajak mubahala sehingga kemudian pendetanya berkata kalau kemudian Muhammad itu hanya membawa anak-anaknya gitu kan, maka hindari mubahala itu karena dia berada dalam kebenaran dan pasti doanya akan diijabah. Hancurlah kita. Tapi kalau yang dibawa itu adalah sahabat-sahabatnya dan ini maka lakukanlah mubahala itu. Kenapa? Nah, ini adalah rahasia tentu saja ya. Bagaimana fakul ta'alau nad'u abana'ana wa abna'akum wa nisana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum tsumma nabtahil. Ya. Kemudian kita bermuhala, panggillah kemudian anak-anak kamu ya dan bersama dengan anak-anak kami juga gitu kan, istri-istri kamu dengan istri-istri kami gitu kan, dan kemudian diri kamu dengan diri kami. Nah, ini tapi yang dibawa oleh Rasulullah adalah siapa? Sayyidah Fatimah Zahra, kedua cucunya Al Hasan Al Husain dan menantunya Ali bin Abi Thalib ya. Dan ini sosok-sosok yang mulia yang luar biasa ya, yang kalau kemudian melakukan kemudian bahala itu hancurlah kemudian orang-orang Nasrani itu. Nah, membawa kemudian ini ya, melibatkan kemudian dalam ini tentu menunjukkan kesungguhan yang luar biasa dan kebenaran ya. Karena orang biasanya itu tidak berani membawa keluarganya dan sebagainya ya. Ini menunjukkan kebenarannya ya. Dan yang kedua bahwa Ahlul Bait yang dibawa ini itu bukan sosok biasa ya. Yang Allah janjikan pada surat Tadhir, innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsan ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Orang-orang yang dijanjikan, orang-orang yang Allah sucikan mereka dari beragam keburukan dosa ya. Sehingga mereka adalah manusia-manusia suci ya setelah Rasulullah SAW. Ini menyebabkan kemudian
doa yang kemudian melibatkan manusia-manusia suci itu efeknya menjadi dahsyat, ya, jadi luar biasa. Ada orang yang berdoa ya melalui amal-amalnya ada dan boleh-boleh gitu. Dan itu Rasulullah yang meriwayatkan di dalam Bukhari kan diceritakan tentang tiga orang yang masuk di dalam gua dan kemudian batu menutupi gua itu, sehingga mereka kemudian berdoa dengan amal-amal mereka masing-masing sehingga kemudian batu yang menutup itu perlahan-lahan kemudian terbuka ya. eh itu boleh berdoa demikian boleh, walaupun tentu misalnya dalam adab doa dianjurkan tidak gitu ya. Ada lagi doa yang memaksa Allah ya agar Allah mengabulkannya dengan cara apa? Nazar. Nazar itu di mana kita kemudian mohon agar Allah segera menyabulkan itu dan kita akan kemudian melakukan tindakan tertentu ya. Anjuran nazar itu pertama bahwa nazar pada sesuatu yang baik ya, bukan sesuatu muharramat ya. Yang kedua bahwa kita dapat melakukannya gitu. Bukan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan dan menyebutkan ismu Allah ya. Wallahi billahi tallahi sekiranya Allah mengabulkan hajat saya ini, saya akan melakukan ini misalnya. Kambing misalnya. Saya pernah bertanya pada seorang syekh ya, guru saya dahulu ya, yang dikenal sebagai seorang yang sangat soleh. Apa yang harus dilakukan supaya hajat kita itu, nazar kita bisa segera dikabulkan Allah? Dia menyebutkan begini, menarik sih. Lakukanlah atau syaratkanlah dalam nazar itu sesuatu yang berat kamu melakukannya. Gitu. Tapi bisa dilakukan. Artinya bukan begini, orang kaya jangan bernazar dengan uang. Artinya dia akan melakukan sedekah, itu sesuatu yang gampang. Misalnya bernazar lah, misalnya contoh sederhana, misalnya bahwa orang kaya bernazar misalnya dengan misalnya menyuapi orang-orang yang miskin misalnya ya, atau bernazar untuk melakukan sesuatu yang secara personal berat tuh dia. Misalnya kalau kita berat berpuasa, bernazar dengan puasa. Kita berat sholat malam, bernazar dengan sholat malam itu. Gitu. Jadi kalau kita pelit ya bernazarlah untuk sodakoh, ya. Itu akan segera mengabulkan kemudian nazar kita. Itu saran dari guru saya itu Syekh Nuri ya namanya. Jadi silahkan kalau kita ingin coba ya silahkan. Ini terkait dengan sholat ya. Kadang-kadang ada doa, misalkan seperti dalam sholat itu ada kalau di tempat kami biasanya setelah waladhdallin ada amin begitu ya. Oke. Terus kemudian ketika kunut ada imam yang bacakan kunut, kemudian kita menyebutkan amin amin menyerukan begitu. Secara fikih mungkin Ya perbedaan. apakah itu Ya. Fikih doa? mungkin kita para ulama fikih juga berbeda ya satu dengan Ya yang berbeda ya. lain. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan.